Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Danu Permadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Perpustakaan kelas 4D. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital dengan dosen pengampu Bapak Al-Muhdil Karim, SIP MHum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum masuk ke topik utama, terlebih dahulu saya akan menceritakan sejarah awal berdirinya Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau dipanggil As-Saffah, yang artinya penumpah darah, adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 750 Masehi ini berlangsung sekitar 5 abad sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Dinasti Bani Abbasiyah awalnya berdiri dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama, dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang, mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan ini berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim, dan berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi, sebelumnya Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya, Abu al-Abbas, agar menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan dieksekusi, serta meneruskan gerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah, dan juga memerintahkan kepadanya agar berhijrah ke Kufah, diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lain, seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah, yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah, berhasil ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad, yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah, yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukkan di daerah dataran rendah Sungai Zab, sampai akhirnya Marwan terbunuh di daerah Busir, wilayah Al-Fayum, pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian, tumbanglah kekuasaan dinasti Bani Umayyah, dan berdirilah dinasti Bani Abbasiyah, yang dipimpin oleh Khalifah Abu al-Abbas As-Saffah, dengan pusat kekuasaan di Kufah. Selanjutnya dalam sistem pemerintahan dan politik Abbasiyah. Dalam sistem pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Bani Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah ditelakkan oleh Khalifah pertama sekaligus pendirinya, yaitu Abu al-Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani,
dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka Khalifah Bani Abbasiyah mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para Khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat. Seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafa Rasyidin, kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun, dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya, yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra anggota. Selanjutnya, politik Bani Abbasiyah. Dalam politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah, para sejarawan membagi kekuasaan pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Pada periode pertama, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Abbasiyah. Bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan Islam dunia. Periode Abbasiyah II itu terjadi pada tahun 847 Masehi, 87 sampai 946 Masehi. Periode ini berlangsung selama 99 tahun, dipimpin oleh 13 khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah. Banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu diatasi. Periode Abbasiyah III yang terjadi pada tahun 946 sampai 1094 Masehi. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawahi, yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang terkemuka di Baghdad mempersilahkan mereka ke Baghdad. Khalifah Al-Mustaqfi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada periode keempat yang terjadi pada 1094 sampai 1258 Masehi, periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Buwahi, maka pada periode ini berada di kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun, Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka bernama Saljuk bin Yakak. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik utamanya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan yang memiliki banyak kemajuan, diantaranya sebagai berikut. Perkembangan ilmu dalam bidang agama. Yang pertama itu ada ilmu tafsir. Para sahabat yang menafsirkan antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali ibn Abi Thalib, dan Ubay ibn Ka'ab. Dengan menafsirkan ayat dengan hadis atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun. Kemudian para tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat dengan ditambahkan cerita Israiliyat. Setelah itu para mufassir dengan cara menyebut satu ayat kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan tabi'in. Tafsir yang termasyhur diantaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, ilmu hadis.
Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah mulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun, demikian perkembangannya dengan yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti, ditemukan 4.000 hadis sahih. Semuanya terkumpul dalam bukunya Sahih Bukhari. Selanjutnya Imam Muslim terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan Al-Turuzi oleh Imam Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasai oleh Al-Nasai, Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Yang ketiga, ilmu kalam. Kajian ilmu kalam atau teologi adalah mengenai dosa, pahala, surga, neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid. Menghasilkan suatu ilmu yaitu ilmu kalam atau teologi. Di antara tokoh ilmu kalam adalah Imam Abul Hasan Al-Asari, Imam Abu Mansur Al-Muturid, Wasil bin Atha, Abu Zail Al-Alaf, dan Al-Jubai. Yang keempat, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia serta bersunyi diri beribadah. Lahirnya ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama antara lain Al-Qusyairi, Syahabuddari, Imam Al-Ghazali, dan yang lainnya. Yang kelima, ilmu bahasa. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa adalah nahu, sorofi, ma'ani, bayanbat, arud, komus, dan insya. Yang keenam, ilmu fikih. Pemuka ilmu fikih adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad atau Imam Mazhab. Nah, selain dalam bidang agama, perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang umum. Di antaranya, yang pertama, ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia, secara khusus nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama adalah Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibn Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, Ibnu Rushyd, dan yang lainnya. Yang kedua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudhisapur dan Haron yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran ini yang terkenal antara lain Al-Hazen, ahli mata dengan karyanya Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya Komfitib. Yang ketiga, ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farqani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabr dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemangkaian angka-angka Arab dalam matematika. Yang keempat, ilmu astronomi.
Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harqat, Al-Samawat, Al-Jamawi, Ilmu Al-Nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Musta'ar, Lima'na Al-Mamar, dan lain-lain. Yang kelima, ilmu sejarah. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir itu ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, Al-Tabari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal yaitu Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, Ibnu Karzabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.